Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho, mahasiswa Universitas Pancasakti semester 3. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk membahas mengenai strategi pembelajaran. Strategi dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi mengenai rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran yang efektif dan efisien digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran tersebut, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar mengajar. Metode, model, teknik, dan alat bantu peraga yang digunakan selama proses pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran tersebut. Berikut beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sebuah permasalahan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dengan siswa, dan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran, siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan percaya diri siswa tersebut. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Diharapkan, setiap anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan yang positif. Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan sikap tanggung jawab individu dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling membantu dan memotivasi untuk keberhasilan kelompoknya. Strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan suatu situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam keluarga maupun hidup bermasyarakat. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami sendiri, bukan transfer pengetahuan dari guru ke muridnya. Pembelajaran konseptual dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, dengan 5 strategi pembelajaran konseptual, yaitu relating, experience, applying, cooperating, dan transferring. Diharapkan peserta didik mampu mencapai kompetensi secara maksimal dengan strategi pembelajaran kontekstual ini. Setelah mengenal beberapa jenis strategi pembelajaran, mungkin strategi pembelajaran kontekstual lebih bisa diterapkan di Indonesia, melihat dari perbedaan situasi alam, lingkungan, sosial, dan budaya yang berbeda di tiap-tiap daerah di Indonesia. Diharapkan generasi muda yang berbeda pula kompetensinya untuk memajukan daerahnya masing-masing. Mohon di komen ya teman-teman.
Dasar pertimbangan memilih strategi dan dalam pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran tersebut, sebab berfungsi sebagai landasan dalam penyajian, penguraian, dan memberikan contoh serta latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Hendaknya setiap pendidik memilih strategi yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat dipahami siswa secara sempurna. Dalam hal ini ialah pembelajaran yang berfungsi pada peserta didik. Berfungsi artinya pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya, sehingga selesai dari proses belajar ada hal baru atau adanya perubahan dalam diri peserta didik tersebut. Adapun pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran yang tidak memerlukan waktu yang lama. Artinya, pembelajaran tersebut difasilitasi alat-alat pembelajaran yang dapat mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk memperkuat pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan. Seorang pendidik yang berkualitas merupakan salah satu komponen penting dalam bidang pendidikan. Pendidik harus berperan serta aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Salah satu peran seorang guru adalah menjadi fasilitator. Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Guru harus menciptakan suasana kegiatan belajar yang sedemikian rupa serasi dengan perkembangan siswa dan mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Dari materi singkat yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau tindakan dalam rangkaian kegiatan yang di dalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Penentuan strategi, model, metode, dan sumber belajar sangat penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini diperlukan kepiawaian tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional yang bisa memberikan efek positif dalam meningkatkan motivasi belajar dan pengembangan diri murid-muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.